kita akan menghadirkan satu lagi gue star yang hebat, luar biasa berprestasinya juga. Gue star kali ini adalah alumni dari pendidikan matematika yang baru saja lulus tahun ini, dan beliau sudah lulus di semester 7 teman-teman, jadi lulusnya 3,5 tahun, luar biasa sekali. Selain itu beliau juga mendapatkan predikat cum laude. Wah, luar biasa sekali kan ya teman-teman. Oke, tidak pakai lama, langsung saja kita sambut gestar kita yang kedua, Kak Kalista Octavia. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Oke, halo Kak Kalista. Bisa? Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Gimana kabarnya Kak Kalista? Alhamdulillah sehat. Ya kehidupannya gini-gini aja ya. Fresh graduate yang fresh sekali. Fresh graduate yang fresh sekali, benar-benar fresh ini ya. Sebelumnya boleh kita kenalan dulu ya dengan Kak Kalista. Kak Kalista ini asalnya dari mana sih? Oke, sebelumnya mungkin yang hadir di sini sebagian sudah ada yang tahu saya yang angkatan 20, 21. Mungkin yang jarang tahu angkatan 22 ya. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalista Octavia Santi, biasa dipanggil Kalista. Saya asalnya dari Sidoarjo, Waru. Ada yang rumahnya Waru? Banyak sekali ternyata yang rumahnya Waru. Kalau tadi Kak Jenny anak perantauan ya, kalau Kak Kalista ini anak PP, ya, pulang pergi. Oke, Kak Kalista ini kan kemarin lulus di semester 7 ya Kak ya? Ya. Boleh dijelaskan sedikit Kak, apa sih motivasinya yang bikin Kak Kalista mau lulus di semester 7, apalagi bisa dapat gelar cum laude juga kan ya Kak? Oke, kalau motivasinya lulus di semester 7 ada banyak. Yang pertama, kita bisa lebih hemat ya biaya kuliahnya, karena kebetulan UKT saya lumayan tinggi, jadi untuk menghemat yang pertama. Terus yang kedua, karena SKS di semester 7 kurikulum saya itu udah terlalu banyak, hanya PPL 2 sama KKN. Terus saya coba ambil skripsi dan ternyata itu berhasil diselesaikan di semester 7. Kurang lebih itu sih. Luar biasa sekali teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Semoga untuk saya dan Kak Jenny juga dan teman-teman di sini kita bisa lulus cepat juga ya, lulus tepat waktu juga. Amin. Bisa dapat gelar cum laude juga kalau bisa. Amin. Bisa lah, pasti bisa. Ngomong-ngomong tentang cum laude ya Kak ya, apakah menurut Kak Kalista itu IPK bisa menjamin pekerjaan kita nanti atau berpengaruh atau tidak kira-kira? Oke, IPK cum laude itu kalau nggak salah di atas 3,5 gitu ya. Nah, setahu saya di PMT ini sekarang alhamdulillahnya teman-teman IPK-nya bagus-bagus. Kalau aku nggak salah lihat ya beberapa kali. Nah, terus pengaruh atau tidaknya di dunia kerja sebetulnya tidak sepenuhnya berpengaruh, tapi untuk biasanya kalau seleksi administrasi suatu pekerjaan atau enggak hanya pekerjaan saja tapi lanjut S2 dan lanjut PPG, mungkin itu kan pasti ada minimal IPK biasanya 3,25 kalau tidak salah. Nah, untuk screening awal tahap-tahap kita mau ke jenjang yang selanjutnya itu kan pasti seleksinya, panitia penyeleksinya kan pasti melihat IPK. Nah, jadi menurut saya pribadi mungkin berpengaruhnya hanya di awal saja waktu administrasi itu, karena kita melihat orang kompeten atau tidaknya kalau kita belum kenal dengan orangnya itu kan pasti dengan melihat nilai akhirnya IPK, kan? Jadi menurutku berpengaruhnya untuk di tahap awal saja, tapi untuk selanjutnya mungkin kalau di pengalaman aku karena sudah berhasil lolos dari salah satu pengajar, ada tes tulis, tes wawancara. Nah, untuk tes tulis dan tes wawancara itu nanti kan dikembalikan ke kita sendiri, sudah tidak bergantung kepada IPK.
Jadi berpengaruh atau tidaknya ya 50% menurutku. Berarti IPK itu cukup berpengaruh untuk sebagai first impression lah istilahnya ya, Kak, betul, untuk betul. tempat yang kita lamar nantinya seperti itu ya. Ngomong-ngomong tentang pekerjaan nih Kak, akhir-akhir ini kesibukannya apa Kak? Apakah bekerja atau ada kegiatan lain? Kalau untuk pekerjaan tetap, sebetulnya sudah resmi menjadi pengajar atau salah satu guru di SMA di Sidoarjo, SMA Progresif Bumi Solawat. Tapi baru akan aktif mengajar nanti di bulan Mei. Nah, untuk kesibukan yang sekarang sedang sibuk menjadi asisten penelitian salah satu riset yang didanai oleh pihak rektorat. Terus kalau untuk sampingannya ada jadi tutor les privat juga. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang kesibukan ya. Tadi kan Kak Jenny juga sempat sharing tips ya Kak, gimana caranya mengatur time management gitu kan ya. Karena kan kesibukan itu nggak cuma kuliah aja, kalau Kak Jenny tadi kan ya. Kalau Kak Kalista kan juga sekarang sudah mulai sudah diterima kerja dan akan aktif bekerja. Dulu pun juga Kak Kalista aktivis juga kan ya Kak, aktif di organisasi, aktif di perkuliahan juga. Mungkin bisa diceritakan Kak tipsnya gimana sih caranya mengatur waktu ala Kak Kalista? Ya oke, sebenarnya nggak jauh beda sama jadi juga. Jadi kita penting punya time management itu sangat penting. Jadi ada skala prioritas mana yang penting dan tidak penting, mana yang mendesak dan kurang mendesak. Jangan sampai mati. Dan setuju banget sama Jenny tadi kalau ada tanggungan kita tuh harus menyelesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya, karena kalau ditunda-tunda bisa jadi kita lupa atau kemungkinan yang kedua ketumpukan sama tugas-tugas yang baru gitu. Kemudian kalau time management sebenarnya yang paling tahu diri kita sendiri itu kan ya masing-masing dari kita kan. Jadi untuk memulai suatu aktivitas mungkin berorganisasi atau baik organisasi intra atau di luar kampus, kita harus tahu kira-kira bisa nggak sih kita mengikuti semua kegiatan itu di sela-sela aktivitas kita yang wajib. Dan yang terpenting kalau semasa kuliah kan jadi mahasiswa, jadi tanggungan utamanya kan kuliah. Nah kira-kira kalau ada tambahan kegiatan-kegiatan dari yang lain, kita bisa nggak memenuhi semua kewajiban itu. Jadi yang pertama mungkin kita harus tahu diri kita sendiri sih, itu mungkin tipsnya dari aku. Oke, terima kasih untuk tipsnya Kak Kalista, nggak jauh beda dengan Kak Jenny tadi ya Kak. Yang pasti itu jangan nunda-nunda pekerjaan, lalu kita atur skala prioritasnya yang mana. Terus yang selanjutnya, yang pasti kita harus tahu porsi diri kita sendiri ya Kak. Gitu, itu ya teman-teman untuk tipsnya. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih Kak, dulu itu ketika masih kuliah, apakah Kak Kalista punya pandangan maunya kerja di mana gitu kan? Atau pokoknya kalau kuliahnya di prodi ini maunya kerjanya harus jadi guru gitu? Atau ada pandangan lain? Bisa diceritakan Kak Kalista? Ya oke. Sebenarnya saya pribadi masuk ke prodi pendidikan matematika ini bukan plan awal. Siapa ya di sini yang masuk pendidikan matematika itu bukan plan awal? Boleh angkat tangan. Banyak sekali ternyata Kak Jenny juga. Banyak kan, apalagi kampusnya di UINSA gitu kan. Nah sebenarnya dari SD, SMP, SMA itu belum ada cita-cita untuk menjadi guru atau pendidik gitu ya, guru lah, karena outputnya dari pendidikan matematika kan pasti nanti sebagian besar kan jadi guru. Nah, tapi karena diterimanya di UINSA dan di jurusan pendidikan matematika, jadi ya kita harus tetap bisa berproses gitu loh. Dimanapun kita berada, kita itu harus tetap bisa berproses dan memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang ada. Nah, karena dulu kalau ditanya habis lulus kuliah maunya kerja apa, jawabnya pasti kalau bisa jangan guru gitu kan. Tapi buktinya sekarang terimanya juga jadi guru gitu kan. Jadi ya cita-cita itu berproses lah. Kita nanti semakin di akhir itu juga tahu saya itu pandangannya mau kemana, kebutuhannya itu apa. Dan
jadi guru itu menyenangkan kok, insya Allah menyenangkan, banyak juga pahalanya. Terus kalau plan dari awal, karena prodinya aja sudah nggak sesuai kan sama keinginannya, jadi pasti cita-citanya juga nggak sama. Tapi waktu kuliah tetap ada kok kemiripannya. Ternyata aku kan hobinya juga nulis artikel ilmiah. Nah ternyata itu berguna gitu. Nah karena lebih pinginnya menjadi peneliti gitu kan, riset. Nah kebetulan waktu sudah lulus ini berkesempatan jadi asisten peneliti. Nah nanti kalau untuk cita-cita yang paling teratas, kok bisa jadi profesor muda ya? Amin, amin. Kita akan sama-sama ya teman-teman. Amin. Luar biasa sekali. Ngomong-ngomong tentang cita-cita ya, pandangan ketika nanti mau kerja apa. Kalau Kak Jenny sendiri kira-kira ada nggak sih pandangannya nanti mau kerjanya maunya ini atau pokoknya nggak mau jadi guru? Boleh ceritakan Kak? Sebenarnya agak takut sama agak malu sebenarnya kalau mau ngeluarin cita-cita. Kalau aku sendiri namain kontak aku di WA aku sendiri itu Menteri Pendidikan. Keren sekali. Amin, amin. Kita doakan sama-sama teman-teman. Amin. Berarti cita-citanya menjadi Menteri Pendidikan ya Kak? Amin. Amin. Oke, mari kita doakan sama-sama semoga Kak Jenny nantinya bisa jadi Menteri Pendidikan, Kak Kalista nanti bisa jadi profesor muda. Amin. Oh ya, kan Kak Kalista kan sudah bekerja ya Kak di SMA Progresif Bumi Sholawat. Mungkin bisa diceritakan Kak gimana sih prosesnya ketika mendaftar dan akhirnya bisa diterima menjadi guru di Bumi Sholawat itu? Ya, jadi prosesnya tuh cukup panjang ya kan, dan tiap sekolah itu juga beda-beda, tiap profesi itu juga langkahnya beda-beda. Nah, waktu lulus selesai sidang itu saya sudah mencoba untuk apply lamaran pekerjaan di beberapa sekolahan yang membuka untuk posisi guru matematika. Dan seingat saya ada sekitar 4 sekolah yang saya ajukan lamaran pekerjaan, dan ternyata yang berhasil dipanggil itu hanya yang di SMA Progresif Bumi Sholawat. Dan kebetulan sekolah tersebut itu setiap tahun ajaran ada pembukaan guru baru. Nah, kemudian prosesnya itu juga cukup panjang, ada seleksi administrasi, seleksi tes tulis tentang bidang kita, bidang masing-masing, kemudian nanti kalau lolos ke seleksi wawancara, baru nanti kita dinyatakan lolos atau tidaknya. Nah itu kan sih mungkin harus sabar-sabar menunggu kalau nanti sudah lulus kuliah. Alhamdulillah kalau udah dapat pekerjaan sebelum lulus kuliah ya, karena ini posisinya saya keterima di SMA Progresif Bumi Sholawat itu ijazahnya belum keluar, hanya transkrip sama SKL-nya saja. Jadi ya alhamdulillah semuanya disyukuri aja gitu sih. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, Kak Kalista sudah menjadi guru kan ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan Kak, menjadi seorang guru itu apakah tips and tricksnya gitu kan ya, gimana sih caranya bisa percaya diri, nggak minder gitu kan ketika mengajar kan. Kalau jadi guru itu kan misalnya untuk orang yang pemalu nih ya, kalau pemalu ketika menjadi guru, aduh takut nih ketemu banyak orang, harus ngomong di depan banyak siswa gitu kan. Apalagi kalau misalkan jadi guru di sekolah itu kan siswanya banyak kan ya, satu kelas itu mungkin 20 ke atas seperti itu. Mungkin bisa dikasih tips and triknya Kak, gimana sih caranya bisa percaya diri dan nggak minder untuk mengajar seperti itu? Ya sebenarnya ilmu untuk menjadi guru yang percaya diri kan sudah kita dapatkan di PPL 1 dan dipraktekkan di PPL 2 atau sekarang nama mata kuliahnya PLT ya kalau tidak salah. Nah, supaya jadi guru yang percaya diri, yang pertama kita sendirinya juga harus percaya diri gitu loh, bahwa kita yang menguasai kelas ini gitu, kita yang jadi pusatnya, yang diperhatikan sama siswa-siswanya.
Nah, percaya diri itu juga butuh bekal. Yang pertama, kita juga harus paham materi yang hari itu akan diajarkan. Kemudian kita juga mengenal karakter masing-masing siswa-siswinya. Kemudian gimana caranya kita untuk mengkondisikan kelas itu supaya menyenangkan, karena di pemikiran banyak siswa-siswi kan banyak yang tidak suka matematika itu karena kelasnya kurang menyenangkan dan gurunya rata-rata galak gitu kan. Nah, sebisa mungkin kita itu tidak jadi guru yang tidak disukai oleh siswa, yang tipenya kayak yang sudah tadi saya sebutkan itu. Apalagi kalau ngajar di SMA, dia kan juga umurnya nggak beda jauh ya, kalau sama kita mungkin sekitar 6 ya segitu. Sebenarnya kita saling mengerti aja sama siswa, kayak dia maunya apa, kita pengennya hari ini selesainya sampai mana. Teman-teman kalau yang sudah di bangku SMA itu mereka tahu tanggung jawabnya. Hari ini kita bisa kasih tugas, tapi mereka maunya santai. Kalau kita perintahkan tugas itu dengan baik, dia pasti juga menyelesaikan tanpa ada paksaan. Dan kelasnya juga tetap enjoy, santai, sesuai yang mereka mau. Itu aja sih. Yang penting dari kitanya percaya diri, kitanya juga siap, paham karakter masing-masing siswa-siswinya. Itu sih kuncinya dari aku. Oke, terima kasih Kak Kalista untuk tipsnya. Untuk Kak Jenny sendiri, mungkin bisa dibagikan juga. Kak Jenny ini kan aktif juga kan ya, pastinya kan juga sering muncul di hadapan publik gitu kan ya, sering ngomong di depan juga kayak gini contohnya gitu kan. Boleh dikasih tips and triknya juga Kak, gimana sih bisa percaya diri yang ala Kak Jenny? Ya, sebenarnya buat kayak benar-benar mulai praktek jadi guru itu kita sama-sama di semester 4 ini ada mata pembelajaran matematika SMP kan. Nah, biasanya itu kalau kelasnya Pak Agus disuruh praktek ngomong di depan jadi guru kan. Dan menurut aku buat teman-teman nanti adik-adik jangan takut buat nanti gimana ya biar kita pilih, nanti kita bakal latihan lebih eksklusifnya di mata kuliah itu. Namun terlepas dari yang formal kayak gitu, di hal lain ini berhubungan sama tadi yang limiting belief gitu loh. Kalau aku takut sekarang, kalau aku takut buat speaking sekarang, nanti aku bakal rugi ini rugi itu. Jadi mendingan aku lepas aja gitu kan, nanti kan keuntungannya tuh lebih banyak gitu, aku bisa ini, aku dapat ini gitu. Jadi menurut aku teman-teman jangan limit diri sendiri dan percaya aja gitu loh, kalau bukan kamu sendiri yang yakinin, gimana orang lain juga mau yakin gitu kan. Wah, luar biasa sekali. Itu ya teman-teman tips dari Kak Kalista, dari Kak Jenny. Kalau dari Kak Kalista itu kita bisa mengatur gitu ya Kak, metode apa yang mau dipilih seperti itu ya Kak. Terus kita harus jangan jadi guru yang tidak disukai siswa seperti itu. Dari Kak Jenny, kita juga harus percaya sama diri kita sendiri gitu kan ya. Kalau misalkan kita aja nggak percaya, gimana orang lain kayak gitu. Tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk Kak Kalista dan Kak Jenny. Oke, untuk Kak Kalista, kira-kira ada nggak sih Kak rencana untuk lanjut di jenjang yang lebih tinggi di Magister S2 gitu, atau ya udahlah di S1 aja segini aja cukup gitu? Ya sebenarnya cita-cita untuk sekolah tinggi-tingginya itu ada sejak SMA ya. Jadi kalau untuk planning S2 insya Allah sangat ada niatnya, tapi untuk sekarang ini karena sudah diterima kerja, jadi kita istirahat dulu mungkin beberapa tahun sambil mengumpulkan biaya atau cari beasiswa. Jadi kalau beasiswa itu kan ada banyak macamnya ya, dan beasiswa itu kan kita dikuliahkan istilahnya. Nah, banyak sekali persyaratan itu yang harus kita penuhi. Salah satunya ada skor TOEFL atau IELTS, kemudian minimal publikasi jurnal dan lain-lain. Nah, itu kan harus kita penuhi. Nah, mungkin sambil masa istirahat atau rehat sambil bekerja ini, nanti insya Allah sambil penuhi itu, dan kalau nanti insya Allah persyaratannya, biayanya sudah cukup, insya Allah bakalan lanjut S2 sambil minta doanya ya. Amin. Kita doain sama-sama ya. Oke, ngomongin tentang beasiswa, Kak Kalista ini kan juga award di beasiswa
Jarum beasiswa plus. Boleh diceritakan juga Kak itu gimana bisa diterimanya gitu? Ya, jadi Jarum Beasiswa Plus ini adalah salah satu beasiswa biaya pendidikan yang dia itu memberikan biaya pendidikan kepada beberapa target gitu ya, yang memenuhi kualifikasi. Nah, salah satu syaratnya adalah mahasiswanya itu harus di semester 4. Nah, kebetulan sekarang lagi buka juga Jarum Beasiswa Plus untuk angkatan 39 karena saya kan angkatan 37. Nah, jadi beda dengan kalau di UIN kan ada Gen B ya. Kalau Gen B itu kan yang daftar bisa semester 4 dan 6. Tapi kalau di Jarum Beasiswa Plus ini hanya semester 4 saja. Nah, benefitnya itu banyak sekali. Kalau biaya pendidikan yang pasti itu ada total 12 juta untuk 1 tahun. Dan sebenarnya ada biaya tambahan lain kalau kita bisa menang kompetisi dalam suatu kegiatannya. Jadi ada pelatihan leadership development, nanti di sana ada best speaker, best paper gitu. Itu kita bisa dapat tambahan hadiah. Kemudian ada kompetisi kepenulisan juga, writing competition. Nanti kalau kita menang juga dapat uang. Dan yang paling seru itu di ini sih, international exposure. Tapi aku tidak dapat karena kurang memenuhi lah ya, sudah mencoba ikut tapi ternyata nggak lolos. Itu dia diberangkatkan ke Paris, Prancis, jadi ikut suatu kegiatan diplomat gitu, dan itu dibiayai full sama Jarum Foundation. Jadi kalau yang misal udah terima Jarum Beasiswa Plus tapi nggak mau apa-apa, ya dapetnya cuma yang 12 juta itu aja sama pelatihan-pelatihan. Tapi kalau teman-teman mau nyoba lebih, ya bisa dapat lebih dari itu gitu. Jadi mungkin yang di sini ada yang semester 4, silahkan dicoba, barangkali beruntung. Siapa tahu rezekinya, kan kita nggak tahu ya kalau kita nggak pernah nyoba. Itu sih. Dari Jarum Beasiswa Plus juga dapat banyak pelatihan soft skill yang tadi juga udah disebutin, jadi kita juga bisa dapetin di sana gitu. Jadi worth it lah. Keren sekali ya teman-teman ya. Jadi ternyata di kuliah itu ilmu tuh nggak cuma kita dapetin di dalam kelas aja. Kita bisa dapetin dari organisasi. Ketika kita bisa mendapatkan beasiswa di situ kita juga dapat pelatihan-pelatihan ya Kak ya untuk melatih skill itu tadi. Itu luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Kalisa dan Kak Jenny. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Kalista yang udah mau sharing-sharing banyak pengetahuan sama kita yang sangat inspiratif sekali. Terima kasih juga kepada Kak Jenny yang mau menemani kita hari ini. Oke, kalau kita adain game kedua kali ini, mau nggak? Mau ya, game lagi ya. Oke, untuk game kali ini karena besarnya di sini ada 2, kita juga butuh relawan 2 untuk ikut main game sama kita. Untuk menjadi pasangan untuk Kak Kalista dan Kak Jenny. Oke, kita cari dulu kali ya. Siapa yang mau jadi pasangan untuk Kak Kalista? Pasangan main game dong. Ini untuk kakak yang di depan ini yang bawa buku. Kakak yang pakai baju kotak-kotak. Yuk main yuk. Oke, jadi pasangannya Kak Kalista ya. Satu lagi itu. Oh iya itu boleh, yuk main yuk, maju ke depan. Oke, silakan. Oke, kita kenalan dulu ya, kita kan belum kenalan. Untuk iya kakak yang ini dulu namanya siapa dan dari angkatan berapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadila Rehana Salsabila, biasanya dipanggil Bella, dari angkatan 21. Tepuk tangan dulu untuk Kak Bella. Untuk kakak yang ini namanya siapa, dari angkatan berapa? Oke, perkenalkan, aku Sabriliani Gedaksa Sunarto, dan dipanggil Sabril, dari angkatan 21. Tepuk tangan dulu untuk Kak Sabril. Oke, saya akan jelaskan dulu tentang gamenya. Jadi game kali ini namanya chemistry. Nah, gamenya itu tebak aku dengan satu kata. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu rulesnya ya. Saya bacakan dulu. Yang pertama akan dibagi 2 tim. Yang
adalah tim Kak Kalista bersama Kak Sabril, lalu tim Kak Jenny bersama Kak Bella. Nanti Kak Kalista dan Kak Jenny akan saya berikan satu kata yang harus ditebak oleh partnernya. Nah, clue-nya yang diberikan hanya satu kata saja. Jadi misalnya gini ya, saya kasih kata badak, saya bisikin tuh ke Kak Kalista sama Kak Jenny, katanya adalah badak. Nanti misalnya yang main duluan itu timnya Kak Kalista ya. Timnya Kak Kalista silakan kasih satu clue. Clue-nya berjula gitu. Nanti Kak Sabril menebak. Kalau jawaban dari Kak Sabril benar, lanjut ke kata yang kedua, berarti dapat 1 poin. Tapi kalau jawabannya salah, nanti dilempar ke kelompok yang satunya. Nanti Kak Jenny silakan memberi tambahan clue, misalnya berkaki 4 seperti itu. Oh, nggak boleh, harus satu kata ya. Misalnya hewan gitu, nanti menebak juga. Kalau misalkan masih belum ketebak jawabannya, nanti dilempar lagi seperti itu. Bisa dipahami kan ya? Bisa. Boleh kita mulai? Oh ya, ada persyaratannya ya. Tidak boleh persamaan. Jadi misalnya apa? Apa sih hewan yang sama? Ada nggak hewan yang sama ya? Misalnya badak itu sama kerbau, ada kerbau beda ya? Badak beda sama kerbau. Ya pokoknya nggak boleh kata yang bersamaan. Misalnya pakai warna pink gitu ya, dapatnya kata pink. Terus masnya merah muda, itu nggak boleh ya. Jadi nggak boleh kata persamaannya. Terus nggak boleh juga terjemahan bahasa asing. Misalnya katanya kucing, terus nanti clue-nya adalah cat. Nah itu nggak boleh. Itu udah jawabannya saya ya. Oke. Kita mulai. Silakan duduk sini dulu untuk Kak Kalista dan Kak Jenny. Bisa kita mulai dulu dari tim Kak Kalista, silakan. Terminal. Oke, jawabannya benar. Jawabannya adalah terminal. Gampang banget ya. Oke, kita lanjut untuk kata kedua yang akan dimulai dari timnya Kak Jenny. Silakan. Jokowi. Presiden. Oh, bener lagi. Gampang banget teman-teman ya. Langsung dapat 1 poin loh. Oke, yang selanjutnya. Silakan dari tim Kak Kalista. Perpustakaan. Gampang banget ya ternyata ya, benar. Oke, dan tadi kejawab langsung ya, nggak ada yang dilempar-lempar ya, luar biasa sekali. Klop, sangat chemistry-nya sangat kuat ini berarti ya. Oke, untuk kata selanjutnya yaitu, oke silahkan. Kereta. Stasiun. Oke, salah, silahkan. Kak Kalista, iya, kasih clue dulu. Boleh nggak ya? Coba dulu ya. Profesi. Boleh kok profesi. Silakan ditebak. Masinis. Iya benar sekali, masih luar biasa langsung ditebak. Oke, berarti untuk tim Kak Kalista sudah 3 poin, tim Kak Jenny 2 poin. Oke, kata selanjutnya. Oke, kita mulai dari timnya Kak Jenny, silakan. Cantik. Bruh. Borobudur. Iya benar banget, coba ya, Candi Borobudur. Oke, timnya Kak Jenny itu apa mengejar dengan 3 poin juga. Oke, untuk kata selanjutnya yang akan dimulai dari timnya Kak Kalista. Silahkan. Dewata. Bali. Gampang banget ya, langsung tebak ya. Bali, Pulau Bali. Oke, berarti sudah 4 poin. Yang di sini ada
Akan dimulai dari kelompoknya Kak Jenny. Corona. Pandemi. Bruh. Salah. Oke, next. Dari kelompok Kak Kalista, silakan. Virus. Kak Kalista belum kasih clue. Kak Kalista belum kasih clue. Sabar, sabar. Sabar Kak, sabar. Silakan dikasih clue dulu Kak Kalista. Corona. Masker. Iya, bener banget. Masker. Oke, oke. Tadi kan udah yang kasih clue itu kan kakak besarnya ya, Kak Jenny sama Kak Kalista. Sekarang waktunya Kak Jenny sama Kak Kalista ya nebak. Oke, mungkin kita mulai dari tadi dimulai dari timnya Kak Jenny ya. Sekarang kita mulai dari timnya Kak Kalista. Oh tadi mulai dari Kak Kalista ya. Oke, berarti kita mulai dari Kak Jenny sekarang. Untuk katanya adalah tunggu dulu ya. Oke, siap, silahkan dikasih clue. Boleh, boleh, boleh. Vitamin. Vitamin. Bruh. Salah. Oke, Asabil silakan tambahin clue-nya. Jahe. Benar. Oh langsung nebak ya. Jahe lu. Kak jadi kepikiran nggak kalau itu jahe? Nggak kepikiran sama sekali. Iya, jawabannya adalah jahe. Untuk sementara timnya Kak Kalista ini ya unggul dari timnya Kak Jenny. Oke, kata yang selanjutnya. Oke, silahkan dimulai dari timnya Kak Sabri. Mangkok. Salah, silahkan. Kue. Benar, toples. Oke. Oke, untuk kata yang selanjutnya kita mulai dari timnya Kak Jenny. Oke, silahkan. Sikat. Salah, silakan dari timnya Kak Kalista. Odol. Iya benar, odol. Itu bukan bersamaan kan ya? Pasta gigi baru bersamaan. Pasta gigi bersamaan ya? Bersamaan atau bukan? Bersamaan linear, bukan ya? Pasta bumbu. Bersamaan linear. Oke, jadi sah atau tidak teman-teman? Tidak sah? Oke, jawabannya benar, tapi mohon maaf tidak sah ya Kak, karena dianggap persamaan. Oke, siap, Oke. siap. Untuk skornya dari tim Kak Kalista yaitu, sebentar saya hitung dulu ya. Bruh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus untuk dari Kak Jenny skornya ada 5. Oke, Kak Kalista unggul 1 poin. Tepuk tangan dulu. Oke, kita sudah selesai main gamenya. Terima kasih kepada Kak Sabril dan Kak Bella yang mau menemani kita untuk main game pada hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Kak Sabril dan Kak Bella. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Jangan lupa
ambil hadiah di tim kreatif ya. Jangan lupa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup acaranya, boleh dong dari Kak Kalista dan Kak Jenny untuk memberi pesan dan kesan juga motivasi untuk teman-teman yang ada di sini semuanya. Mungkin bisa mulai dari siapa? Kak Kalista dulu, silakan Kak Kalista. Oke, buat teman-teman yang mungkin masuk pendidikan matematika atau misalnya itu terpaksa tetap bersyukur, intinya dimanapun Mas berada dia itu tetap berharga dan bernilai. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan kesempatan, kalian harus bisa berproses dan berprestasi apapun caranya, jalannya, mau di bidang apapun silahkan dilakukan selama itu baik gitu kan. Terus andaikan kalian mau berprestasi itu banyak sekali faktornya, tidak hanya dari diri kalian sendiri, tapi dari restu orang tua, dari restu teman-teman, itu juga penting. Jadi jangan pernah sakiti hati orang tua dan teman sekitar, gitu aja sih dari aku. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Kalista. Untuk Kak Jenny, silahkan. Oke, ini dari aku ulang lagi seperti yang aku sampaikan tadi, jangan limit diri sendiri karena itu benar-benar mempengaruhi seberapa kita percaya sama diri kita dan seberapa kita mau buat meraup kesempatan yang lebih besar. Dan entah kita kadang mungkin banyak sekali faktor yang bikin minder, tapi lepas aja gitu semuanya biar kita dapat kesempatan yang lebih besar. Dan kami tunggu gitu, mungkin Mbak Kalista juga menunggu prestasi-prestasi yang lain dari teman-teman PMT, dan nanti siapa tahu kalau tahun depan ada High Talks lagi, banyak sekali bibit-bibit gemilang yang bisa duduk di sini. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Jenny. Oke, untuk teman-teman semua, dari pesannya Kak Kalista dan Kak Jenny, jangan pernah minder karena emas itu mau dimanapun dia pasti tetap berharga, itu tadi ya. Jangan minder walaupun kita mungkin kok prestasinya belum banyak gitu kan ya, kita masih tetap bisa berproses gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih juga kepada Kak Jenny, Kak Kalista, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan mengikuti acara ini dengan sangat antusias. Tadi banyak yang ikut game juga, lucu sekali, seru sekali. Semoga kita bisa berjumpa lagi di acara yang selanjutnya ya. Oke, saya ucapkan mohon maaf atas kesalahan ataupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga kita bisa bertemu lagi di High Talk selanjutnya. Dadah! Audio Jungle.
Audio Jungle.